Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kemarin saya kira sebagian besar dari Anda memperingati Hari Pahlawan gitu. Dan saya kira banyak juga yang lupa nih kalau mesti pasang bendera penuh ya kalau untuk memperingati Hari Pahlawan tuh. Ya, Bung Rocky. Ya, kita pasang bendera penuh, tapi kemudian ada yang harus diturunkan setengah tiang. Oke. Karena saya anggap pahlawan itu akhirnya tewas juga 2 kali itu. Dia tewas karena memperjuangkan kemerdekaan, sekarang dia tewas karena menyaksikan kedunguan. Jadi arwahnya 2 kali berkurban sebetulnya tuh. Itu parodinya hari ini nih. Ya. Dan ternyata bersama dengan Hari Pahlawan itu ada satu tulisan yang menyebar sangat luas di WhatsApp, itu tulisan dari mantan ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafi'i Ma'arif. Itu tulisannya berjudul "Mentereng di luar, remuk di dalam" gitu. Saya tadinya mempertanyakan, setelah saya baca saya agak terkejut dengan substansinya. Saya nggak yakin ini betul nggak tulisan dari Buya Syafi'i Ma'arif, kan bagaimanapun beliau adalah pendukung Presiden Jokowi dan sekarang di BPIP gitu. Setelah saya cari-cari ternyata tulisan itu betul tulisannya Buya Syafi'i Ma'arif, itu dimuat di Kompas, tapi Kompas yang berlangganan ini kelihatannya Kompas ID, dan ilustrasinya yang menarik di Kompas itu gambar apel yang terbuka dan apelnya busuk di banyak ulat-ulatnya itu, Bung Rocky. Ya, saya baca itu karena beredar dan saya anggap bahwa Buya juga lalai untuk melihat problem struktural dari Presiden Jokowi itu. Dan betul itu, keranjang apel itu, kalau satu apel busuk, itu harus dianggap seluruh apelnya busuk, itu nggak bisa dibuang satu aja itu. Okay. Jadi bahkan mungkin pohon apelnya juga busuk gitu kan, pohon apel yang udah banyak ulatnya tuh. Dan itu yang terjadi sebetulnya. Kalau kita baca memang ada perenungan dari Pak Syafi'i Ma'arif. Saya dulu sering diskusi dengan beliau itu. Ketika beliau masih punya wawasan yang komprehensif di dalam menilai keadaan. Tapi surat itu atau artikel itu saya baca perlahan-lahan untuk nangkap apa sebetulnya pesan Buya itu. Seperti Buya tidak lagi punya pengetahuan yang mendalam tentang keadaan itu. Jadi akhirnya Buya sendiri yang sebetulnya terlihat kurang dalam, hanya kulit-kulitnya yang bisa dibaca oleh Buya terhadap Presiden Jokowi. Karena semua yang dituliskan Buya itu benar. Itu BUMN rusak, pejabatnya brengsek memang. Tapi problemnya Pak Jokowi menghisap semua potensi kritik itu ke dalam kabinetnya tuh. Nggak ada lagi oposisi kan. Dan karena itu nggak bisa disebut bahwa BUMN rusak, pejabat rusak itu, dan mereka yang mengelilingi Pak Jokowi. Loh, Jokowi sendiri yang undang kerusakan itu dan membiarkan kerusakan itu berlanjut kan. Jadi evaluasi saya terhadap pikiran Pak Syafi'i Ma'arif, beliau berupaya untuk kasih perspektif. Tapi dia gagal melihat bahwa keadaan yang dia terangkan itu justru memang tanggung jawab utamanya adalah pada presiden. Itu soalnya. Secara umum begitu tanggapan saya. Iya. Dengan kata lain, Pak Syafi'i Ma'arif menganggap bahwa Jokowi itu nggak ada cacatnya. Yang cacat adalah lingkaran sekitarnya. Iya, betul ya. Artinya mungkin Pak Syafi'i nggak sempat membaca pidato Pak Kapolri pada waktu pendidikan di Seftimti, yang menutup pendidikan di Seftimti, yang menyebut bahwa dia mengingatkan bahwa ada gium bahwa ikan itu membusuk dari kepalanya gitu ya. Dan kalau katanya kalau dia nggak bisa bersihin ekornya, ya dicopot tuh kepalanya. Itu kata Kapolri loh ya, bukan kata saya. Ya, akhirnya semua orang pergi pada aforisme dari Pak Kapolri itu. Ya. Dan kita nggak tahu apakah Pak Kapolri juga sampai pada maksimnya bahwa itu juga berlaku di tingkat negara, bukan sekedar di kepolisian tuh. Tapi orang menganggap bahwa memang benar. Semua yang ingin kita perbaiki pada akhirnya mentok pada inkonsistensi dari Presiden Jokowi. Sama misalnya kita tahu, ya memang berantakan nih seluruh kabinet soal PCR. Iya, tapi Pak Jokowi udah 2 minggu isu itu beredar, diam-diam aja tuh.
Jadi sebetulnya Presiden Jokowi nggak ngerti masalahnya apa sebetulnya. Jadi masalah dari Presiden Jokowi selama ini ada dia nggak pernah paham apa masalahnya tuh. Ya, Nah ya, itu ya. yang mestinya dipahami oleh Pak Ma'ruf. Tapi Pak Ma'ruf, Pak Syafi'i Ma'arif. Marif ya, Nah ya. kita membayangkan misalnya permenungan apa yang menyebabkan Pak Syafi'i Ma'arif harus mengeluarkan tulisan itu tuh. Tentu ada pengendapan yang panjang, tapi pengendapan itu tidak berhasil memperlihatkan structural problems dari istana, yaitu kepemimpinan, yaitu integritas, yaitu value di dalam membuat kebijakan publik. Dan itu semua karena sistem kita presidensial, maka tanggung jawabnya ada pada presiden. Lain kalau parlementarian ya atau menteri-menterinya pasti datang dari koalisi partai-partai. Tapi ini kan sistem presidensial dan presiden sendiri yang bilang tidak ada visi menteri, yang ada visi presiden. Jadi memang tidak mungkin membusuk dari menteri, membusuknya justru dari presiden karena visinya sendiri yang mengalami pembusukan lebih cepat. Visi presiden membusuk lebih cepat, itu maksudnya. Ya, saya seperti Anda juga, saya mencoba membaca ini berulang-ulang ya, artikel ini saya untuk memahami ini. Karena gini, dari mana sih kemudian Pak Syafi'i Ma'arif ini menyimpulkan bahwa mentereng di luar tapi remuk di dalam. Ternyata kalau ada satu hal ini yang menjelaskan bahwa inilah yang saya maksud dengan judul artikel ini. Dalam sidang G20 di Roma baru-baru ini, Presiden Joko Widodo begitu dihargai di sana sehingga untuk tahun 2022 jabatan presidensi kelompok ini dipercayakan kepada Indonesia. Ini sebuah kehormatan internasional kepada negara yang patut disyukuri. Nah, saya kira ini dari sini saja kalau memang ini yang dibuat judul berarti judul pun sudah salah gitu. Karena beliau menganggap bahwa jabatan itu adalah merupakan sebuah kehormatan yang sangat mentereng. Padahal kan kita juga sudah menyinggung berkali-kali, bahkan juga saya kira artikel-artikel juga bisa kalau kita telusuri, ini bukan persoalan mentereng atau tidak mentereng. Ini soal giliran lah, babnya ini soal arisan saja lah gitu. Kayak emak-emak arisan sebenarnya gitu. Jadi menterengnya di mana kalau emak-emak arisan? Giliran ngocok aja kan itu. itu poin saya juga tadi bahwa Pak Syafi'i Ma'arif, Buya Syafi'i tidak lagi punya pengetahuan tentang hal-hal yang sifatnya global itu, bahwa Pak Jokowi nggak diangkat, memang dia giliran begitu tuh, kena giliran aja tuh, dan gilirannya memang diatur supaya sesuai abjad atau sesuai apalah itu. Jadi itu satu poin. Tapi yang lebih poin lagi adalah memang setelah G20 orang menganggap oke, demi menghormati tuan rumah baru maka nggak ada yang kasih kritik tuh. Walaupun diam-diam kita baca bahwa pers mengintai bahwa Presiden Jokowi tidak memberikan poin sebetulnya di situ, hanya menerima limpahan kepemimpinan lalu berupaya untuk berbaik-baik dengan semua pemimpin karena dia pemimpin baru. Itu seremoni aja tuh. Isinya nggak ada apa-apa sebetulnya. Yang nggak ada apa-apa adalah setelah sehari kemudian Jokowi pindah ke Glasgow. Nah di situ dia diolok-olok oleh pers dunia karena berbohong dalam soal deforestasi itu. Jadi kalau Pak Ma'arif Buya Syafi'i ikuti proses berikutnya dari G20 pergi ke konferensi iklim, akan terlihat bahwa bukan saja mentereng di luar borok di dalam maupun di luar itu borok, dan itu yang diperlihatkan oleh pers dunia itu, dan kita malu karena Pak Jokowi gagal untuk membela kepentingan Indonesia dalam soal climate change. Apalagi setelah itu kemudian Ibu Menteri Lingkungan Hidup bikin blunder lagi dan Pak Jokowi nggak tegur, bahkan harusnya kan mesti dipecat itu. Oh itu bikin blunder kok bikin malu tuh. Jadi sebetulnya cara pandang Pak Syafi'i Ma'arif itu memang mengalami jadi jangka pendek manjangnya itu. Nah dari situ kelihatan bahwa Pak Syafi'i itu sebetulnya tetap menganggap Jokowi tidak pernah keliru itu. Ya. Nah ini kekeliruan Pak Syafi'i adalah menganggap Jokowi nggak keliru, itu kekeliruannya tuh. Iya. Oke, saya kira sebenarnya beliau itu mencoba mencari akar persoalan yang mengapa situasi bangsa semacam ini. Tetapi saya kira mungkin ada satu persoalan karena beliau biasanya kan kalau kita mau ngambil sesuatu itu kita mesti ngambil jarak, gitu ya. Nah, bahkan beliau di dalam, gitu ya. Jadi
karena tidak di dalam itu, jadi cara memandangnya juga berbeda. Padahal orang selevel beliau ini mestinya kalau dalam istilah Jawa menjadi madek pandito gitu ya. Udah pergi ke jauh di gunung dan bisa mengamati dengan lebih dengan presisi gitu dibandingkan ketika masih terlibat di dalamnya itu. Jadi kan ada orang yang sering disebut ada rabun pendek atau rabun jauh kan gitu. Ya itu saya mau sebut tadi, cuman nggak rasanya agak terhalang saya untuk mengatakan bahwa ya dia senior tapi digaji oleh istana kan, itu sebenarnya kan karena digaji itu, dan soal itu sebetulnya menghambat Buya Shafi'i untuk melihat secara netral, paling nggak netral, nggak perlu harus kritis sebetulnya. Jadi sekali lagi ini soal-soal beginian itu yang menjebakkan kita, seolah-olah ada kritik, tapi sebetulnya kita tahu di belakang itu ada kalkulasi material. Lain kalau Buya Shafi'i itu betul-betul ada di luar dan menyampaikan uraian itu dan menganggap bahwa yang di dalam itu brengsek. Tentu saja kalau dianggap yang di dalam itu brengsek, ya Buya Shafi'i juga harus bertanggung jawab, karena dia justru yang mengendalikan keketatan ideologi dari rejim itu kan. Jadi itu soalnya tuh. Tapi sebagai orang tua yang pernah menuntun bangsa ini dengan diktum-diktum yang bijak, sekarang terlihat bahwa Syafi'i Ma'arif itu kehilangan wisdomnya di dalam memahami kekuasaan itu. Yang biasanya dulu zaman Orde Baru kan tajam sekali itu. Nah sekarang Buya Shafi'i tidak bisa tajam karena dia ada bersama-sama dengan pisau-pisau yang tumpul di dalam kabinet atau pisau-pisau yang udah karatan. Ya makanya pentingnya kita mengambil jarak dari kekuasaan itu, saya kira itu ya. Harus ada. Jadi tidak semua orang masuk dalam karena kalau tidak ada yang mengambil jarak dari kekuasaan, nggak bisa melihat dengan jelas apa sebenarnya yang terjadi di kekuasaan itu sendiri. Semuanya blur gitu. Buya Shafi'i masih punya kesempatan untuk, saya anjurkan betul-betul keluar aja dari kekuasaan sehingga perspektif beliau itu sama dengan perspektif sebelum dia ada di BPIP itu, yaitu tajam, dan ya orang akan ingat sebagai pemikir bangsa dengan nurani, dengan value yang kuat itu, politik nilai. Ya itu intinya saya kira tuh. Kalau Buya Shafi'i itu konsisten, maka dia harus bertahan dalam politik nilai itu. Nah sekarang dia lalai untuk mempertahankan politik nilai karena informasinya tidak cukup, dan yang kedua dia ada di dalam kebimbangan, memberi kritik padahal dia ada di dalam itu. Ya. Hatinya nggak cukup tahan untuk melihat kebrengsekan istana, lalu dia nulis hal yang akhirnya terlihat ya agak dangkal sebetulnya tuh. Ya. Karena semua orang komentari tulisan itu dan menganggap ya tetap Buya Shafi'i adalah bagian dari kolam istana atau percebongan sebetulnya, dalam pengertian yang lebih mendasar, yaitu tidak mampu untuk melihat hal yang disembunyikan oleh kekuasaan. Itu intinya. Ya. Lain kalau orang kayak yang biasa kasih kritik atau saya kasih kritik seolah-olah hanya karena jengkel. Ya, tapi ini Buya Shafi'i orang yang harusnya jadi panutan dalam melakukan analisis kan. Beliau kali ini gagal untuk melihat faktanya tuh. Ya, kalau saya lihat sebenarnya observasinya itu sangat tepat ya, menyeluruh itu tepat gitu. Yang jadi persoalannya konklusinya gitu. Itu maksudnya. Ya. Itu yang mengagetkan kita. Kita berpikir bahwa Buya itu saya baca pelan-pelan untuk lihat psikologinya seperti apa itu. Tiba-tiba berubah di ujung bahwa itu gara-gara dikelilingi oleh bandit-bandit, kira-kira begitu kan. Ya. Padahal sebetulnya Presiden Jokowi sendiri yang tidak mau meninggalkan lingkungan yang membesarkan dia. Yang sering kita sebut bahwa Presiden Jokowi udah diijon oleh oligarki ini, dan oligarki itu yang kemudian menentukan isi kabinet kan. Itu tukar tambah semua kan. Nah kalau Buya Shafi'i dari awal tahu bahwa kabinet Jokowi itu adalah tukar tambah kepentingan, maka nggak akan ada kemenduaan di dalam membuat analisa melalui artikel itu. Ya, oke. Sekarang kita atukan saja dengan cocokkan dengan realitas-realitas yang terjadi ya, Bung Rocky. Orang masih ribut dengan PCR. Nah ini kan salah satu pasti yang juga dilihat oleh Pak Syafi'i Ma'arif sebagai remuk di dalam tadi itu.
Dan kemudian ini banyak sekali terjadi kekonyolan-kekonyolan memang. Hari ini saya misalnya membaca Direktur Bio Farma ya ini, itu dia terkejut-kejut gitu karena mengetahui bahwa ternyata sekarang ini ya Dirut Bio kaget karena ada 742 lab PCR muncul di tengah pandemi. Kan coba bayangkan dia terkejut dan kita kalau kita sebenarnya nggak terlalu terkejut, kalau kita malah senyum-senyum aja. Jadi memang betul-betul bahwa PCR itu adalah bisnis yang bisnis bahasa yang diperebutkan oleh banyak orang gitu. Dan itulah menjelaskan mengapa kemudian muncul ratusan lab di negara seperti Indonesia ini. Gemah ripah Nah, kalau ini jinawi nih, Bung. Kalau dia jadi gini, istilah bahasa Jawanya gini, gemah ripah lab jinawi. Nah, itu Bung Rocky. ini juga terbalik. Saya bacanya dia kasih sinisme aja tuh. Iya. Banyak Ya. Pasti dia tahu dari awal lah. Kan sebagai Direktur Bio Farma, PCR ini kan ekologi dia tuh. Masa dia nggak ngerti ekologi? Jadi dia nyindir, gila sebanyak gitu ya. Jadi dia mau kasih tahu bahwa memang dia di bypass itu, dan kayak itu dia ikut jengkel sekarang tuh. Tapi ya dia tetap BUMN yang berinduk pada kebijakan presiden. Nah, hal-hal beginian yang membuat kita merasa kok palsu semua ya. Buya Syafiee juga palsu karena ketidaktahuan, itu intinya. Nah, Direktur Bio Farma palsu justru karena dia tahu tapi dia nggak mau protes dari awal. Dia nunggangi isu publik akhirnya, segitu ya, bahkan dia hafal 742. Padahal semua orang tahu dari awal itu segitu banyaknya tuh. Jadi itu juga kelucuan istana. Ngumpet dari persoalan, tapi kemudian tiba-tiba nyemplung lagi untuk kasih sinisme itu. Tapi nggak ada soal, kita tahu bahwa Direktur Bio Farma juga sebetulnya kritis, walaupun dia nggak punya akses pada presiden untuk menghalangi perkembangan bisnis ilegal dari PCR ini, ilegal secara etis itu. Iya. Kita berterima kasih kepada Dirut Bio Farma karena ternyata kita dapat data yang lengkap gitu, bahwa ternyata ada lab PCR sampai 742 tadi. Nah, satu lagi Bung Rocky yang saya kira kita perlu benturkan dengan realitas apa yang ditulis oleh, bukan benturkan lah, kita melengkapi apa yang menjadi observasi dari Buya Syafiee Ma'arif betapa carut marutnya ini. Ini soal pelantikan Panglima TNI, karena sampai hari ini 10 November itu belum ada kabar soal kapan Panglima TNI yang baru dilantik. Padahal kalau kita lihat kemarin itu kan fit and proper testnya itu dilakukan pada hari libur lah, hari Sabtu gitu dilakukan. Jadi itu menunjukkan betapa urgensinya. Kita menduga bahwa ini akan dikejar supaya tanggal 8 ketika Pak Hadi Cahyanto pensiun sudah dilantik. Ternyata setelah di fit and proper test pada hari Sabtu, kemudian hari Seninnya disahkan dalam sidang paripurna, nggak dilantik juga itu Panglima TNI sampai hari ini. Artinya ada urgensi lain yang kemudian harus dipertimbangkan lagi sama presiden kan? Iya. Dan itu memang menerangkan bahwa Jenderal Andika itu sedikit dipaksakan sebetulnya. Karena orang bertanya, ya tinggal 1 tahun, kenapa sih mesti Jenderal Andika itu kan? Jadi pertanyaan itu yang membuat publik merasa kok ada yang aneh gitu kan. Ya biarin aja 1 tahun, nanti juga kebijakannya tanggung gitu kan. Dia bahkan dalam hitungan nanti apa yang mau dibuat itu bikin usulan baru supaya armada kita, perlengkapan perang kita diperlengkapi dengan amunisi. Kan kita tahu bahwa banyak perlengkapan militer kita itu perlengkapannya ada tapi amunisinya nggak ada itu. Ada problem dengan Amerika segala macam itu. Jadi sekali lagi terlihat bahwa ada yang kurang tuntas pelantikan atau fit and proper test terhadap Pak Andika. Nah, orang nanti bikin kalkulasi panjang itu, apa betul masih ada friksi dengan angkatan laut misalnya tuh. Jadi seluruh kalkulasi yang seharusnya udah selesai muncul lagi karena Presiden Jokowi nggak melantik. Kan itu intinya kan. Jadi nanti juga Pak Andika kan gelisah nih, kok nggak dilantik? Apa ada sesuatu yang kurang di saya? Padahal DPR secara aklamasi bahkan mengeluh-elukan beliau kan. Jadi itu poin saya tuh. Sama seperti orang juga bingung kok bisa ada 742 itu kan, yang sebetulnya dari awal kita tahu. Tapi dari 742 itu kan nggak ada yang biasa aja sebetulnya. Orang hanya persoalkan Pak Luhut, Pak Erlangga, dan Pak Erick Thohir.
Karena mereka yang regulator tapi ikut jadi operator. Kalau dari tulisan 42 itu yang lain bisnis biasa yang nggak ada soal, karena nggak terlibat dengan KKN kan. Jauh lah, ada seorang pengusaha bikin lab, ya udah dia memang mau cari untung di situ tuh, nggak ada soal. Tetapi yang berbahaya kalau pejabat negara bikin lab, ini soalnya tuh. Jadi tetap kita fokus. Karena banyak pertanyaan, kenapa cuma Pak Luhut, Pak Erick Thohir atau Pak Erlangga yang disorot publik tuh, disorot Tempo, seolah-olah yang lain nggak disorot. Ya cuma dia bertiga yang pejabat negara yang melanggar KKN kan dia kan. Etika apa namanya, etika pejabat negara ya mereka bertiga yang kena, yang lain nggak perlu kita persoalkan. Jadi soal-soal begituan yang bikin makin rumit keadaan bangsa ini. Oke, saya kira kita tetap ucapkan terima kasih atas observasinya Buya Syafiee Ma'arif tentang pemerintahan Jokowi. Saya kira karena ini mengafirmasi sebenarnya apa-apa yang selama ini kita sampaikan. Cuman lain kali konklusinya mungkin ya jangan gitulah. Ya, saya anggap Buya Syafiee tetap orang yang bijak gitu, dan karena itu dia akan dengar komentar-komentar publik terhadap artikel itu. Dari situ dia belajar bahwa ternyata pengetahuan dia itu masih dangkal soal Jokowi itu, dan lebih dari itu dia tahu bahwa tidak semua orang memahami apologi dari Pak Buya Syafiee itu, karena saya lihat itu tulisan yang apologetis itu. Jadi seolah-olah melindungi Jokowi sambil menyalahkan orang di sekitarnya. Padahal kita tahu Pak Jokowi tetap sekedar petugas partai, dan itu versi resmi dari PDIP itu. Saya kira itu tuh. Nah, karena Buya tadi juga menggunakan istilah Minang yang menggambarkan judulnya tadi, saya juga ingat ada satu kata Minang yang menyebutnya iyo kanan diurang, laku kanan diawak, gitu ya. Prinsip kita itu bahwa iyalah, pokoknya apa yang di Buya ngomong apa aja, oke, iyakan saja, tapi yang pokoknya kita tetap mengerjakan, kita akan tetap membantu pemerintah dengan cara terus mengkritik pemerintah, gitu. Ya. Intinya tuh, saya masih di Batam dan bertemu dengan aktivis, anggota DPR, pejabat yang berupaya untuk memikirkan Indonesia dari Batam tuh, dan salam dari Batam tuh. Bahwa ada sejumlah orang di Batam, anak muda terutama mahasiswa yang berpikir kritis untuk memulihkan akal sehat bangsa ini. Itu laporan dari wartawan FNN dari Batam. Oke. Oke, thank you. Yes.